رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang terhadap sesama manusia, dan agama cinta damai. Perkembangan Islam di Sulawesi Tengah dikembangkan oleh para alim ulama melalui dakwah. Selain dakwah, ulama juga mengembangkan Islam melalui pendidikan. Perkembangan Islam lewat pendidikan oleh para ulama dan guru agama Islam dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang dikenal waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Muslim, pendidikan adalah prioritas utama. Pendidikan berperan menjadi salah satu proses Islamisasi yang mendorong umat Islam untuk melakukan proses pengajaran dengan sistem sederhana, dimulai dari belajar di musola, masjid, ataupun rumah-rumah para alim ulama. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur dan terencana, dibalut dengan rasa persaudaraan antar umat Islam. Hingga saat ini tersebar ribuan lembaga pendidikan formal Islam di Indonesia, dan salah satunya ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti apa jejak Islam di Kabupaten Tojo Una-Una? Ikuti terus Jejak Islam. As-Sayyid Idrus bin Salim bin Alawi Al-Jufri adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Sulawesi Tengah. Beliau juga biasa dipanggil dengan nama Guru Tua. Beliau mendirikan yayasan pendidikan. Yayasan ini diberi nama Yayasan Pendidikan Al-Khairat. As-Sayyid Idrus bin Salim bin Alawi Al-Jufri banyak menghasilkan ulama-ulama besar. Salah satunya Haji Amin Lasawedi. Beliau adalah murid langsung dari Guru Tua. Haji Amin Lasawedi sangat dikenal di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Beliau telah mengembangkan syiar Islam mulai dari pelosok desa sampai ke pulau-pulau terpencil yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Sepeninggalan Haji Amin Lasawedi, dakwah beliau diteruskan oleh anak cucunya. Salah satunya Fatimah dan suaminya Muhammad Gasim Canu. Beliau mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Khairul Amin. Yayasan ini berperan di bidang pendidikan. Yayasan Pendidikan Khairul Amin mulai membina anak usia dini dengan mendirikan Taman Kanak-kanak Miftahul Khairat. Sekolah TK Miftahul Khairat memiliki satu ruangan kelas yang dilengkapi taman bermain. Pak Ustadz,
sebagai anak keturunan Pak Haji Amin, bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Khairul Amin ini? Yayasan Khairul Amin ini merupakan amanat dari almarhum. Setelah meninggal dia, kita dirikan panti asuhan. Amanat apa waktu itu? Amanat almarhum untuk memelihara anak yatim dan anak jalanan. Terlantar. Yang terlantar ya, yang terlantar untuk dipelihara, disekolahkan. Nah, dari situlah kita berpikir, bercerita dengan Mitua, membentuk satu yayasan Darul Khair wal Amin. Kemudian kita anak-anak itu tahun 2006 dibangun. Iya, dibangun. Kita pertama awalnya itu anak-anak sekolah di sekolah Al-Herat. Kita berpikir kemudian kita bangun MTS Khairul Amin. Pertama siswa yang masuk sekolah situ 17 orang. Nah, kemudian berkembang pertama di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Herat. Kemudian kita pindah di SD 25. Kemudian pindah di sini. Tapi saya juga lihat ada pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ini dari pertama itu anak-anak jalanan kita kumpul, kemudian setelah banyak masuk dari berbagai daerah masuk kemari, kita persyaratan itu untuk panti asuhan itu hanya terbatas. Kita terima juga anak-anak yang mondok, sehingga didirikan pondok pesantren. Oke, berarti Yayasan Khairul Amin ini tidak hanya pendidikan saja, tapi ada juga pondok pesantren dan juga panti asuhan. Ya, panti asuhan. Panti asuhan saya sekitar 20 orang itu. Karena persyaratan itu 20 orang saja. Tidak jauh dari TK Al-Khairat, berdiri juga bangunan Madrasah Sanawiyah yang terdiri dari 2 bangunan berlantai 2. Selain Madrasah Sanawiyah, Yayasan Khairul Amin juga mendirikan sekolah menengah pertama dengan menambahkan mata pelajaran keislaman. Bahkan, SMA Yayasan Khairul Amin juga memiliki pembelajaran kelas jauh bagi anak-anak didik yang berada di Kepulauan Tojo Una-Una. Sama halnya dengan anak didik di TK Miftahul Khairat yang sudah dikenalkan huruf hijaiyah, siswa-siswi di Madrasah Sanawiyah Yayasan Khairul Amin juga menggunakan waktu istirahatnya untuk menghafal Al-Quran di ruang kelas atau di teras maupun di bawah pohon-pohon rindang di halaman sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya lihat SMA Khairul Amin ini cukup berbeda dengan SMA-SMA di luar ya. Ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal juga yaitu agama. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana pendidikan di SMA Khairul Amin ini seperti apa? Ya, jadi pada hakikatnya SMA Khairul Amin ini yang dalam lingkup Yayasan Khairul Amin itu sama dengan SMA yang berada yang lainnya. Dalam hal ini SMA negeri sama keberadaannya, akan tetapi yang membedakan di sini atau menjadi tambahan di sini adalah di mana SMA Khairul Amin ini dia menambahkan pembelajaran tambahan untuk pendidikan formalnya seperti dalam hal ilmu fikih,
kemudian itu sejarah kebudayaan Islam, kemudian bahasa Arabnya, ditambah lagi sejarah keakhiratan yang tidak pernah luput karena pendiri dari Yayasan Khairul Amin ini adalah merupakan anak dari seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Muhammad Amin Lasawedi yang merupakan murid dari Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian pendidikan formalnya di sini kegiatannya itu adalah di mana anak-anak sampai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 14.30 anak-anak yang untuk dalam hal pembelajaran formal mereka itu mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa dan selanjutnya ada kegiatan lagi tambahan di sini. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah berupa kegiatan ekstrakurikuler itu pramuka dan kegiatan keseharian dalam hal ini untuk kegiatan OSIS di situ di mana anak-anak setiap pukul 12.30 itu melangsungkan ibadah dohor secara berjamaah, secara keseluruhan itu, tanpa terkecuali dari MTS maupun di SMA itu sendiri. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler lagi yang formal itu adalah kegiatan pramuka, kemudian itu ada kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan itu sendiri, serta Olimpiade Sains. Dan kegiatan juga untuk Olimpiade Sains, sekolah ini sudah mencetak rekor, alhamdulillah sampai tingkat provinsi yang kemarin. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ketika anak-anak yang telah belajar di SMA sini ada 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu ada yang tinggal di luar dan yang kedua ada yang mondok. Jadi ada 2 di sini. Ketika sudah selesai pembelajaran formal pukul 14.30, kemudian anak-anak pondok ini pulang kembali, masuk di pondok dan berlaku aturan pondok dan mengikuti kurikulum pondok. Kurikulum pondok di sini itu disesuaikan dengan pembelajaran yang ada di Al-Herat. Selain sekolah formal, Yayasan Khairul Amin juga mendirikan pondok pesantren, yang mana pondok ini memisahkan antara santri dan santriwati. Mereka memiliki pondok dan ruang belajar masing-masing, dan ruang ibadah pun dipisahkan. Setelah menunaikan ibadah sholat, santri dan santriwati lalu bersiap untuk belajar. Para santriwati diajar oleh ustazah dan santri diajar oleh ustadz. Mereka belajar murojaah dan menghafalkan Al-Quran beserta hadis. Setelah belajar bersama di dalam ruangan, santri dan santriwati secara berkelompok melanjutkan pembelajaran di halaman pondok. Ada yang duduk di balai-balai, ada yang duduk di bawah pohon, dan ada yang mengambil tikar lalu duduk melingkar. Santri dan santriwati ini kembali mengolah hafalan dan menyetor hafalan Al-Quran serta hadis. اذهب إلى فرعون إنه طغى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. Ibu Nur Aisyah, salah satu ustazah yang mengajar di pondok pesantren Yayasan Khairul Amin, mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau adalah salah satu cucu mantu Haji Amin Lasawedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustazah, ini lagi ramai sekali ya kalau sore-sore begini. Ya, alhamdulillah. Iya, ada kegiatan apa ini kalau sore? Sekarang ini ada kegiatan murojaah. Murojaah hafalan Al-Qur'an. Oke, murojaah. Ya, jadi di sini
ada yang lagi murojaah untuk kelompok yang satu. Di sebelah sana juga ada yang murojaah. Jadi selain murojaah, biasanya mereka itu setoran hafalan, terus setoran hafalan Al-Quran juga, dan belajar fikih. Fikih juga ada ya? Iya, fikih juga ada. Oke, ini sampai jam berapa? Kalau Sampai sore-sore jam seperti ini? 5. Jam 5 sore. Iya. Kalau program-program dari pondok pesantren sendiri ada apa saja? Ya, Ustazah? program itu ada program unggulan. Jadi program unggulannya kami itu tahfizul Quran, kemudian hadis dan bahasa Arab. Iya. Ini kan santriwati nih. Iya. Kalau untuk santri yang bagian cowok, Ya, baninnya ya. Heeh. Jadi sama, mereka juga ba'da asar, setelah asar itu murajaah hafalan atau menyetor hafalan Al-Quran. Oke. Terima kasih Ustazah. Ya, Masya Allah, Saya coba sama-sama. ke sana dulu lihat-lihat lagi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ayo baca lagi. Tidak hanya di bidang pendidikan, perkembangan dakwah Islam juga dilakukan melalui kelompok belajar, salah satunya melalui majelis taklim. Ibu Zaitun, cucu Haji Amin, juga ikut melanjutkan dakwah dengan membina ibu dan anak di Kabupaten Tojo Una-Una dalam sebuah majelis taklim. Kegiatan majelis taklim yaitu mengadakan pengajian dari rumah ke rumah pada siang ataupun malam hari yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu. Pengajian yang diadakan di malam hari biasanya digabung dengan anak-anak dan dilakukan di malam-malam tertentu. Pengajian pada umumnya dilaksanakan di masjid-masjid. Selain membina majelis taklim, Ibu Zaitun setiap sorenya mengajar anak-anak mengaji di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Khairat. Ibu Zaitun ini sebagai cucunya Pak Haji Amin, waktu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dakwah beliau? Oke, jadi yang pertama saya fokusnya ke anak-anak karena anak-anak sebagai pondasinya agama. Kemudian saya melihat anak-anak di sini di sekitar sini itu membutuhkan taman pengajian karena saya melihat banyak yang tahu mengaji akan tetapi kurang memahami ilmu tajwid. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka sebuah taman pengajian Al-Quran seperti itu. Oke, itu di tahun berapa waktu itu? Di tahun 2016. Oke, lantas kemudian kegiatannya dimulai dari apa? Yang pertama mulai mengaji, pembacaan Iqra, karena kan awalnya itu harus dari Iqra untuk pelafalannya sampai akhirnya menghafal 1-2 surah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak hafalannya. Seperti itu. Lalu kalau dakwah-dakwah yang saat ini sudah jalan itu kegiatannya apa saja? Kalau untuk itu saya dan teman-teman memutuskan untuk membuka majelis. Awalnya itu nama majelisnya bukan Kanzul Khairat,
tapi tidak ke fokus ke apa namanya, Majelis. tidak ke fokus sama namanya, tapi sama tujuannya, yaitu memberantas buta Al-Quran, khususnya pada perempuan-perempuan di Tojo Una-Una ini, seperti itu. Jadi dibukalah Kanzul Khairat ini pada tahun 2019. Kemudian sampai dengan saat ini kita buka cabang di daerah kepulauan. Itu, tapi khusus perempuan-perempuan yang ibu-ibu. Kemudian sekarang saya berencana lagi untuk membuka cabang khusus untuk anak-anak yang perempuan. Karena saya melihat kondisi sekarang ini lingkungan khususnya di bagian kepulauan itu lingkungannya sangat merusak untuk anak-anak, bagian akhlaknya. Jadi saya berniat untuk membuka suatu majelis yang menampung anak-anak perempuan. Jadi di situ sudah disediakan dia punya mulai dari belajar berwudu yang baik, kemudian belajar sholat, nanti setelah itu baru belajar mengaji, seperti itu. Selain Majelis Taklim binaan Ibu Zaitun, terdapat juga Majelis Taklim binaan Ustadz Maskur Ali yang setiap malam Jumat mengadakan pengajian. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, wajib baginya untuk berilmu. Barang siapa yang menginginkan urusan akhirat, wajiblah pula baginya untuk berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajiblah baginya untuk berilmu juga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya menjadi keutamaan untuk umat muslim untuk mengemban ilmu, yang oleh karenanya menjadi amalan, berkah, dan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk sesama. Demikianlah jejak Islam di Kabupaten Tojo Una-Una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.